Selamat datang teman-teman di pertemuan kedua untuk pemrograman PL SQL ya. PL SQL ini kita menggunakan Postgre, jadi kita belajar secara langsung ya teman-teman ya. Oke, mungkin saya share ini terlebih dahulu ini. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai eh, bagaimana teman-teman melakukan query beginner's guide untuk create, read, update, dan delete pada PostgreSQL. Sebelumnya kita ketahui kalau di dalam struktur database itu ada namanya database, kemudian ada namanya table, kemudian ada namanya column, dan ada yang namanya itu data. Oke. Jadi kolom itu merupakan suatu kumpulan data dan di mana beberapa kolom ini akan membentuk suatu table. Ketika beberapa kolom dan beberapa table ini terbentuk, maka itu akan berada di dalam suatu struktur database namanya. Jadi database itu merupakan kumpulan dari beberapa table yang dimana table itu memiliki beberapa kolom dan beberapa kolom itu memiliki beberapa data. So, jadi kita akan belajar dimulai dari SQL. SQL ini biasa disebut dengan SQL, initial name dari SQL, yaitu Simple English Query Language. Jadi ini dipermudah dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau bisa dilihat pada tabel ini, jadi terdapat relasi yang membentuk suatu tabel. Nah, setiap kolom ini, jika ada kolom student ID, student name, dan start student year, ini merupakan bentuk dari suatu table. Oke, jadi table terbentuk dari beberapa kolom dan kolom ini terbentuk dari beberapa data. Kita mau mulai dari menggunakan PostgreSQL. Oke, misalkan teman-teman sudah melakukan instalasi PostgreSQL, jadi teman-teman pasti akan memiliki namanya pgadmin 4 ataupun pgadmin berapa pun yang disesuaikan dengan hasil instalasi kita. Kita tinggal klik saja teman-teman. Nah ini cukup lama karena prosesnya ini tetap tidak minimum requirement. Kalau teman-teman bisa lihat setelah teman-teman mengklik aplikasi PG Admin yang dimiliki oleh Postgre, maka akan menampilkan dashboard sebagai berikut. Nah, kita bisa mengkliknya untuk membuka database atau table dengan klik server. Oke. Nah, di sini Postgre saya tuh langsung connected terhadap database. Jadi kalau teman-teman tidak menyimpan password, maka akan menampilkan halaman untuk menginputkan suatu password sebelum mengakses database yang ada di Postgre. Oke, pertama-tama kita membuat dulu nama database yang akan kita gunakan. Oke, karena untuk uji coba, jadi kita mau menggunakan database namanya database
eh, ini ya, sekolah. Nah, setelah dieksekusi ini akan menambah eh, database baru ya di sini ya. Jadi database baru ini belum memiliki data, belum karena tidak ada table ya. Jadi sehingga kita perlu melakukan create table terlebih dahulu nih teman-teman nih. Nah, simpelnya gini teman-teman, kita lakukan create, kemudian table, karena di sekolah memiliki pegawai, maka kita bikin aja TB pegawai. Kemudian kita masukkan nih, di dalam TB pegawai itu ada apa sih namanya? Misalkan ada nomor induk pegawai, oke, NIP. Nah, NIP itu tipenya apa? Karena NIP ini primary key, jadi kita menginputkannya sebagai serial dan juga primary key untuk mengunci agar tidak ada data yang sama. Oke. Kemudian di dalam TB pegawai itu ada apa lagi sih? Oh, ada nama lengkap. Berarti nama underscore lengkap. Nah, nama lengkap ini berapa karakter? Oh, karena ini karakter, kita bisa menggunakan varchar. Nah, karena oke, kita batasi aja. Ah, nama panjangnya 50. Jadi varchar 50 dengan not tuh, tidak boleh kosong. Kemudian setelah nama itu ada apa lagi sih? Oh, dia misalkan eh, lulusan apa? Lulusan. Kita buat varchar lagi, misalkan S1 ataupun S2. Berarti kan kita memasukkannya itu sebenarnya cukup dua ya, karena itu hanya eh, menampilkan S1 ataupun S2. Oke. Nah, ini jika sudah selesai begini, maka kita tinggal eksekusi aja. Eksekusi. Nah, jika berhasil, maka akan menampilkan query return successfully. Gimana sih cara melihat datanya? Oke, ini kita komen terlebih dahulu. Jadi kita akan melihat datanya. Kita select bintang from TB pegawai. Kita sudah memiliki nih kolom-kolom pada tabel pegawai. Yaitu ada kolom NIP, kolom nama lengkap, dan kolom lulusan. Sekarang kita mau isi kolom-kolom ini, uh, isi datanya ya. Karena kan kita tidak bisa data kan memanggil data kalau si kolom ini tidak memiliki datanya. Caranya gimana sih? Karena kita sudah melakukan create table pegawai, jadi kita tinggal menginsertkan. Jadi setelah create berarti add update kita insert. Oke, caranya insert into tb pegawai. Karena di sini kolomnya ada tiga, maka kita input NIP, nama langsung, dan lulusan. Ya, sampai sini mungkin teman-teman masih mengikuti ya. Oke. Setelah itu kita masukkan isi data atau isi atau data pada kolom tersebut. Values-nya kita mau isi apa nih? Ya, NIP, misalkan 123 deh. Kemudian nama lengkap, Bapak Jono Sudrajat. Oke, si Bapak Jono Sudrajat ini memiliki gelar apa atau lulus strata apa sih? Oh, mungkin dia S1. Oke, jadi setelah kita menginsertkan datanya, kita tinggal langsung melakukan eksekusi.
si terminal dari Postgre akan menampilkan query return successfully. Nah, kita tinggal lihat lagi datanya. Setelah kita menginsert, kita lihat, nah, sudah masuk nih satu data yang berada di kolom NIP, kolom nama lengkap, kolom lulusan pada tabel pegawai di database sekolah. Setelah kita create dan ini read, select bintang from ini read, maka kita bisa melakukan step selanjutnya yaitu update. Oke, mungkin kalau update kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi kita masukkan dulu fungsinya apa, update. Kemudian tabelnya apa sih? Tabel pegawai. Kemudian kita set apa yang mau kita ubah. Misalkan eh, si Bapak Jono Sudrajat ini sudah naik tingkat nih, sudah lulus S2. Oh ya udah kita ubah set lulusan sama dengan S2. Nah, karena kita mengubah ini lulusan S2, tapi kita harus declare dulu where apa sih yang ingin kita declare berdasarkan eh, kolom apa sih? Karena di sini yang primary key adalah NIP, maka where NIP si Bapak Jono Sudrajat yang mau kita ubah itu NIP-nya berapa? Oh, 123. Oke, kita ubah. Oke, kita jalankan. Oke, query written successfully. Kita tinggal lihat lagi. Apakah si Bapak Jono sudah berubah? Oh, Bapak Jono Sudrajat sekarang sudah berubah menjadi S2. Oke. Setelah kita mempelajari tadi ada create, read, update, maka step selanjutnya adalah delete. Nah, delete untuk yang ini saya melakukan delete dengan suatu kondisi sama seperti update, di mana kondisinya harus mengetahui primary key-nya terlebih dahulu. Karena kalau tidak, maka kita bisa menghapus semua data yang ada di table employee. Jadi, untuk mendelete berdasarkan kondisi, maka kita tinggal um, memanggil fungsi delete, kemudian from tb pegawai. Setelah itu, kita panggil where NIP. NIP-nya apa sih? Si Bapak Jono Sudrajat yang mau kita hapus, oh 123. Oke, nanti kita tinggal langsung execute aja. Wow, selesai. Maka kita bisa langsung cek lagi. Nah, jadi sekarang database sekolah tidak memiliki data pada tabel pegawai karena sudah kita hapus. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembelajaran hari ini mengenai fungsi create, read, update, dan delete atau kita biasa sebut CRUD. Nah, itu pada data tuh sudah biasa dilakukan CRUD ini karena itu adalah hal basic yang bisa teman-teman pelajari. Dan kalau teman-teman mau mempelajari lebih lanjut, teman bisa membuka website ini. Oke. Nanti jika ada pertanyaan ataupun jika ada yang ingin disampaikan, bisa melalui komen pada diskusi ataupun uh, komen pada video ini ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. See you.